Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menceritakan kisah tentang Sunan Kalijaga. Dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia, Sunan Kalijaga tidak dilupakan begitu saja. Namun, siapa sangka jika ternyata Sunan Kalijaga pernah menjadi seorang begal semasa hidupnya. Sunan Kalijaga merupakan seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia dikenal karena berhasil menyebarkan agama Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang. Ia juga mengarang sebuah tembang Jawa yang terkenal, yaitu Lir-Ilir. Namun, ternyata Sunan Kalijaga pada masa mudanya sebelum menjadi seorang wali sering melakukan tindakan kekerasan, termasuk melakukan begal atau perampokan. Hal ini dituliskan dalam sebuah buku mengenai sejarah Sunan Kalijaga yang berjudul Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat, yang ditulis oleh Ahmad Khodzim, seorang penulis buku-buku spiritual. Disitat dari Historia ID, Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Syahid pada suatu waktu merasa prihatin dengan keadaan masyarakat Tuban akibat upeti dan juga musim kemarau panjang yang menimpa mereka. Melihat penderitaan ini akhirnya membuat Sunan Kalijaga atau Raden Syahid membongkar gudang kadipaten dan membagikan bahan makanan kepada orang yang memerlukan. Namun tindakan Raden Syahid tersebut diketahui oleh ayahnya yang merupakan Adipati Tuban, Tumenggung Wilaktika. Kemudian ayahnya mengusir Raden Syahid karena merasa namanya tercoreng. Namun setelah diusir oleh ayahnya, Raden Syahid juga jerah. Ia masih saja melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di daerah Tuban. Akibatnya Raden Syahid mendapat pengusiran dan disuruh angkat kaki dari wilayah Kadipaten Tuban. Dalam perjalanan setelah pengusiran, Raden Syahid bertemu dengan seorang di hutan Jatiwangi. Seorang tersebut kelak diketahui adalah Sunan Bonang. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga yang tidak mengenal orang tua tersebut dan juga masih memiliki jiwa begal dalam dirinya. Pada saat itu, dia memiliki niatan untuk membegal Sunan Bonang. Karena itu, wali tua itu pun hendak dimangsa. Pikirnya ada orang kaya yang bisa dibegal, tulis Khodzim dalam bukunya. Berhasil melumpuhkan Sunan Bonang, memintanya untuk menyerahkan barang bawaannya. Namun Sunan Bonang menolak permintaan tersebut. Kemudian Raden Syahid pun menjelaskan alasan membegal adalah untuk membantu orang miskin. Dalam versi lain, Raden Syahid meminta maaf dan bertobat lantaran Sunan Bonang menasihatinya dan menunjukkan kesaktiannya mengubah pohon aren menjadi emas. Dalam pertemuan dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Syahid tercerahkan dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu meski tampak mulia tetap merupakan jalan yang salah, tulis Khodzim. Sejak pertemuan dengan Sunan Bonang, Raden Syahid kemudian memohon menjadi muridnya dan bertobat. Sunan Bonang mengiyakan permintaan tersebut, namun dengan suatu syarat, yaitu Raden Syahid harus bersemedi di pinggir kali sampai dia kembali. Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat tersebut. Setelah 3 tahun lamanya, ia menemukan Raden Syahid tubuhnya sudah dirambati oleh rembukan. Melihat keteguhan hati Raden Syahid, Sunan Bonang pun takjub. Menurut Umar Hasim, dalam bukunya Sunan Kalijaga menyebut bahwa Raden Syahid berganti nama menjadi Kalijaga yang berarti penjaga kali. Terdapat penafsiran yang membuat bahwa penjaga kali sebagai orang yang menjaga semua aliran, atau kali sebagai aliran yang mengalir, atau kepercayaan yang hidup di masyarakat
Pendapat ini muncul karena Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan dan aliran atau agama yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga menikahi Dewi Sarah binti Maulana Ishak dan memiliki 3 orang anak. Yang pertama, anak Sunan Kalijaga yang pertama Raden Umar Said atau Sunan Muria. Yang kedua Dewi Rukayah, yang ketiga Dewi Sofia. Bagaimanapun kebaikan Sunan Kalijaga dan jasa-jasanya tak bisa dilupakan begitu saja, meskipun pernah menjadi seorang begal dalam satu masa hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Aziza, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, tokoh 9 wali satu ini cukup terkenal di perjalanan kisah perjuangannya melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara, tetapi beliau lebih dikenal ketika memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dari seorang ibu yang bernama Nyai Roro Santang dan ayah Syarif Abdullah Umdaduddin bin Ali Nurul Alim. Ayahnya merupakan penguasa yang berpengaruh di Kesultanan Cirebon. Saat hendak menginjak usia dewasa, Hidayatullah diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan. Namun beliau menolaknya. Alasan utamanya karena ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggalnya semula berada di Timur Tengah, namun beliau memutuskan untuk pindah ke Tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang dimiliki oleh ulama lainnya, antara lain yakni ahli bahasa, ahli dalam menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran dan agama. Pada saat itu beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit sekaligus menyembuhkannya. Warga percaya bahwa Sunan memiliki kesaktian dalam menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syarif Hidayatullah juga menyebarkan Islam melalui peperangan pada saat memperjuangkan Kesultanan Cirebon. Ketangguhan yang dimilikinya membuat semua orang kagum dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik, hampir sama dengan wali-wali lainnya. Beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakan yaitu gamelan. Bagi siapa saja yang ingin menyaksikan pertunjukan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk membaca kalimat syahadat terlebih dahulu. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang terkenal yakni sebuah kalimat ingsun titip tajung lan fakir miskin, yang artinya masyarakat dianjurkan untuk memelihara masjid dan tidak boleh melupakannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Ada juga ajaran berupa malima atau moh limo, seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Kata moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan limo artinya 5. Jadi kata moh limo artinya tidak melakukan 5 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi dari ajaran moh limo yaitu yang pertama, moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman. Yang kedua, moh main, tidak main atau berjudi. Yang ketiga, moh maton, tidak main perempuan. Yang keempat, moh madat, tidak nyandu. Dan yang terakhir, moh maling, tidak mencuri. Sunan Gunung Jati diperkirakan mencapai umur 120 tahun. Beliau wafat di pertengahan abad 15, sekitar tahun 1568 Masehi. Dan dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sambung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Sekian penjelasan
Sekian penjelasan tentang kisah Sunan Gunung Jati dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovina Rahmatul Aula, absen 16. Saya di sini akan menjelaskan kisah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai Maulana Maghribi. Beliau merupakan keturunan Arab yang menempuh perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Berbagai sumber menyatakan jika Sunan Gresik dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Sunan Gresik tiba di Nusantara sekitar 1404 dari Champa atau sekarang Vietnam dan meninggal di Gresik pada 1419. Sunan Gresik tiba di Tanah Jawa, tepatnya di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian menetap dan berdakwah ke masyarakat. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gresik dengan memakai pendekatan budaya, di mana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Sunan Gresik mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani. Cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu, apalagi waktu itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara di kerajaan Majapahit. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat. Pondok pesantren dibangun di daerah lereng Gresik. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Gresik harus menghadapi masyarakat yang telah menganut agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan asli yang sudah mengakar waktu itu. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan silsilah ke-22 Nabi Muhammad SAW dari Siti Fatimah yang bersuamikan Sayyidina Ali. Maulana Malik Ibrahim menginjakan kaki di Nusantara pada 801 Hijriah atau 1392 Masehi. Ketika tiba di Gresik, tidak langsung melakukan penyebaran agama Islam, namun terlebih dahulu keliling ke kota untuk mengenal karakter budaya masyarakat. Setelah 2 tahun berkeliling mengenal karakter budaya masyarakat, kemudian Sunan Gresik mendirikan masjid di daerah lereng untuk menyebarkan agama Islam. Diajarkan Maulana Malik Ibrahim seperti berdagang hingga saat ini masih ditiru masyarakat, yakni mengandalkan hidup dari perniagaan. Islam diterima melalui pendekatan budaya lokal di wilayah mereka berdakwah. Banyak yang bisa dipelajari dari kehidupan Sunan tertua di antara keberadaan Wali Songo. Salah satunya membimbing masyarakat Gresik melalui 3 cara, yakni yang pertama pengobatan, yang kedua perdagangan, yang ketiga ahli dan budi pekerti yang baik. Dari masyarakat yang berkebudayaan anisme, dinanisme, setelah masuknya agama Buddha berubah menjadi Buddhaisme. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Arab. Beliau termasuk mubalik Islam pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam menyampaikan dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara modern, yaitu artinya dalam berdakwah berkompromi dengan adat istiadat setempat sebagai tindak lanjut dari hasil pengembelengannya melalui pesantren. Tokoh-tokoh seperti Raden Rahmat dan Raden Paku adalah penerus jejak sebagai mubalik sekaligus sebagai pemegang tongkat estafet dalam memajukan pendidikan melalui sistem pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya di sini akan menjelaskan tentang kisah Sunan Muria. Sunan Muria yang memiliki nama asli Umar Said merupakan anak kandung dari Sunan Kalijaga. Ibu dari Sunan Muria bernama Dewi Saro. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus seperti yang dilakukan oleh ayahanda beliau Sunan Kalijaga. Raden Umar Said mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di sekitar Gunung Muria. Kelahiran Sunan Muria dari tahun lahir Sunan Muria, kapan lahirnya belum ada yang bisa diketahui secara pasti. Tempat tinggal Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo, di mana nama puncak tempat tinggal Sunan Muria adalah Colo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus.
Keluarga Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Sujina. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina dan melahirkan seorang anak bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Keturunan Sunan Muria. Sunan Muria diantaranya memiliki keturunan yaitu Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, dan Raden Ayu Nasiki. Cara dakwah Sunan Muria. Sunan Muria yang bernama lengkap Raden Umar Said menyebarkan agama Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Cara beliau menyebarkan agama Islam dengan tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Beliau juga yang menciptakan berbagai tembang Jawa seperti tembang Sinom dan Kinanti. Cara dakwah yang dilakukan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah tupuk ngeli, yakni dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Tempat dakwah Sunan Muria sendiri berada di Gunung Muria. Kemudian dakwahnya diperluas meliputi Tayu, Juwana, Kudus, dan lereng Gunung Muria. Beberapa kesaktian Sunan Muria yaitu beliau memiliki fisik yang kuat, mengembalikan serangan lawan, jasa-jasa Sunan Muria. Sunan Muria menyerukan lagu agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Peninggalan dan karya Sunan Muria sendiri yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Cara-cara ditempuh Sunan Muria dengan cara menyanyikan dan melantunkan tembang dan Sinom Kinanti. Lokasi makam Sunan Muria di atas puncak bukit bernama Bukit Muria. Dari pintu gerbang masih naik lewat beratus-ratus tangga menuju ke komplek makamnya yang terletak persis di belakang Masjid Sunan Muria. Mulai naik dari pintu gerbang pertama paling bawah hingga sampai pelataran masjid jaraknya kurang lebih 750 meter jauhnya. Di batas utara pelataran ini berdiri bangunan cungkup makam beratapkan sirap 2 tingkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yahya, absen 23. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang, sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Pata, dan Raden Gusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama Raden Paku Sunan Giri Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daya Kediri menggambarkan sebagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Brantas sehingga menjadi daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Locaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Locaya
itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon saat dia meninggal kabar wafatnya dia sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazah dia ke Madura. Namun murid tersebut tidak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian dia ke Madura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.